Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran hari ini 25 Juni 2022 bertema Menjadi Saksi. Banyak agama menyaksikan dan mengajarkan mengenai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha besar, dan sederetan gelar lainnya. Mereka berusaha untuk membuktikan bahwa Allah yang mereka percayai bukan saja eksis, tetapi juga benar. Biasanya mereka bersikap skeptis terhadap kepercayaan agama lain. Bahkan ada yang terang-terangan menentang dan menuduh sebagai sesat. Demi menyenangkan Allah yang mereka yakini sebagai Allah yang benar, mereka bisa melakukan tindakan yang irasional, melampaui batas-batas kemanusiaan. Mereka menunjukkan kesaksian-kesaksian untuk membuktikan keberadaan dan keperkasaan Allah yang mereka sembah. Dari hal ini, hendak dikesankan bahwa Allah yang paling kuat itu adalah Allah yang benar. Memang, di abad-abad awal kekristenan dan di beberapa tempat khusus lainnya, untuk menunjukkan kebenaran Injil harus ada mujizat, tanda-tanda heran, dan berbagai kesaksian yang menarik orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Namun hal itu bukanlah metode permanen dan umum. Artinya, tidak harus berlaku di semua tempat, kepada semua orang, dan di sepanjang waktu. Buktinya, setelah masa keemasan zaman mujizat, muncul masa aniaya. Dan Tuhan pun terkesan tidak membela orang percaya dan tidak berdaya sama sekali. Mereka menjadi orang yang kalah dalam tanda petik. Apalagi pada abad ke-6 sampai abad 8, ketika ekspansi agama besar dari Arab melanda seluruh Asia dan sebagian Eropa, kekristenan kalah sama sekali, bahkan nyaris punah. Banyak gereja yang berubah menjadi rumah ibadah agama lain, di mana Allahnya orang Kristen pada waktu itu. Hal ini sudah dinubuatkan dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-7, bahwa orang-orang kudus dikalahkan oleh mereka. Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Sungguh suatu kebijaksanaan Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Kalau ketika Tuhan tidak menggunakan cara atau metode mujizat, tanda-tanda heran, dan berbagai kesaksian yang memukau untuk menyaksikan kesaksian dalam pemberitaan Injil, tentu hal itu ada dalam pertimbangan Tuhan yang sempurna. Orang Kristen di abad yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan objek yang berbeda, belum tentu diperkenan memakai cara dan metode yang sama. Kalau Tuhan menggunakan cara atau metode mujizat, tanda-tanda heran, dan berbagai kesaksian yang memukau, biasanya hal ini dilakukan Tuhan di tempat di mana orang belum mengenal Injil sama sekali. Apalagi di wilayah agama suku yang menuntut bukti, maka pemberitaan Injil mutlak harus disertai dengan mujizat, tanda-tanda heran, dan berbagai kesaksian yang memukau yang bisa menarik orang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun kita tidak boleh memaksakan untuk menggunakan mujizat, tanda-tanda heran, dan berbagai kesaksian yang memukau tersebut tanpa komando Tuhan. Bila ada yang memaksa menggunakan cara tersebut, berarti ada maksud-maksud pribadi di balik proyek tersebut. Tuhan akan memenuhi janjinya, tetapi orang-orang yang bertindak di luar kehendak Bapa akan menuai buahnya. Mereka bisa ditolak oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Hal ini jelas menunjukkan bahwa karunia bukanlah ukuran kedewasaan dan perkenanan Tuhan. Penjelasan ini tidak bermaksud mengecilkan arti kuasa Tuhan dan hati orang percaya yang rindu bersaksi. Kita harus mengalir bersama dengan Roh Kudus dan selalu bertindak sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kepekaan untuk mengerti kehendak Allah, supaya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kita tidak boleh terjebak menjual jasa dengan memakai nama Tuhan Yesus yang berkuasa untuk agenda-agenda pribadi yang terselubung.
Cara orang Kristen menyaksikan Allahnya dan menjadi saksi bagi Kristus berbeda dengan zaman Perjanjian Lama. Fokus hidup umat Perjanjian Lama adalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan orientasi berpikirnya adalah dunia ini. Umat Perjanjian Baru berfokus pada manusia batinia dan orientasinya adalah langit baru dan bumi yang baru. Mendemonstrasikan mujizat, tanda heran, dan kesaksian yang memukau bukanlah cara atau metode yang permanen. Itu adalah cara dan metode temporal, situasional, dan dalam situasi ekstrim. Orang percaya di zaman Perjanjian Baru harus menyaksikan keberadaan dan kebenaran Injil melalui seluruh keberadaan kehidupannya di berbagai aspek. Ini adalah cara atau metode yang permanen yang berlaku bagi semua orang percaya di sepanjang zaman, di segala tempat dan di segala situasi. Cara atau metode menjadi saksi ini akan mendorong orang percaya bertumbuh untuk bisa mengenakan pribadi Kristus dalam hidup ini. Tanpa menjadi pribadi seperti Kristus, seseorang tidak bisa menjadi saksi. Tujuan kesaksian itu sendiri adalah agar orang diselamatkan. Diselamatkan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Hal ini menunjuk kepada perubahan tingkah laku yang radikal. Kehidupan orang Kristen harus memancarkan kesalehan yang luar biasa atau memukau, seperti terang yang menakjubkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kehidupan seperti itu seakan mendeklarasikan bahwa 2000 tahun yang lalu anak Allah telah turun ke dunia dengan tubuh daging seperti kita. Kitalah saksinya dengan menunjukkan gaya hidup anak Allah tersebut. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.